Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di diskusi mingguannya Komunitas Tendar. Kali ini diskusi kita soal filsafat, melanjutkan dari sesi sebelumnya. Aku Silvana yang biasa diminta untuk membuka sesi. Selamat datang teman-teman semua. Sebelum kita mulai diskusi, aku mau ngasih tahu kalau teman-teman nanti dalam proses diskusinya mau menggunakan kamar mandi, silahkan lewat sana. Kamar mandinya ada di belakang. Dan juga sebelum diskusi silahkan mau ngambil makanan, minuman, bebas saja gitu. Kali ini diskusi kita yang ketiga soal cara kerja rasio menyusun argumentasi. Betul dong ya? Seperti biasa kita ada Bang Afan yang yang jadi pemateri kita dalam diskusi. Tapi sebelum masuk ke Bang Afan, kita ada penampilan dari teman kita. Namanya aku perkenalkan dulu, mungkin ada teman-teman belum kenal. Namanya Irfan M. Dolesa, betul ya? Biasa kami panggilnya Pandol. Irfan itu kan nama ininya, nama asli. Pandol panggilan kita ya. Nama kerennya. Nah, Pandol ini penyair. Dia punya koleksi puisi yang luar biasa dan dia juga luar biasa juga dalam menyampaikan puisinya gitu. Nah, sebelum kita mulai diskusi, aku mau ngasih panggung ke Pandol. Silakan Pandol. Waktu dan panggung dipersilahkan. Tapi mana aja boleh. Ya, boleh aja. Biasa. Ini hanya lemahnya deh, lemah. Digeser, Pak. Lagu urban. Di Banda Aceh aku kehilangan minat bertanya, bahkan pada diri sendiri. Jawaban tak diperlukan bagi jiwa yang memimpikan ketentraman samadhi atau hati yang menyembunyikan dendam membatu. Luka bertahun-tahun memusnahkan rasa keingintahuan. Tawuran di jalanan membuat sensasi kematian hilang pesonanya. Kesepian menyelusup ke selangkangan. Ciuman kekasih tak meninggalkan kenangan. Makna kebahagiaan terpotong-potong. Perjumpaan singkat melahirkan percintaan yang tergesa-gesa. Kehabisan tekno musik dan kebisingannya mengacau jadwal musim menulis buku harian. Kalender di dinding kamar menegaskan ketakpastian. Jejak sejarah mengapung di antara plafon dan kasur. Angan-angan menggerogoti otak pada jam-jam tidur. Kantuk tak pernah dapat bercampur dengan kecemasan. Mata pisau mengendap-endap kegelapan malam. Di Aceh, aku kehilangan rasa ingin bertanya. Aku merasakan angin berhembus perlahan. Daun-daun harapan berguguran dari dahan kehidupan. Sejengkal demi sejengkal rumahku bergeser. Jam demi jam, waktuku habis dirampas jalan-jalan menuju Aceh. Kendaraan berteriak-teriak setiap jam 5 pagi. Lalu lintas yang ruwet menghisap cairan otak dan energi. Kepura-puraan terbawa sampai ke dalam rumah. Seperti bermain drama, teater, persetubuhan kehilangan gerakan-gerakan spontan dan jeritan sakral. Syahwat pun dilepas tanpa meninggalkan nikmat. Banda Aceh, 12 Desember 2020. Terima kasih. Makasih Vandal yang udah membuka acara kita dengan puisi. Aku langsung aja terus, berhubung kita udah jam 5, aku langsung serahkan sesi ini ke Bang Afan. Bang Afan, silahkan. Itu persetubuhan orang Banda Aceh seperti itu. Kita bukan yang Kehilangan gerakan spontan. Tapi basis argumentasinya itu bisa jadi adalah pengamatan, observasi. dari puisi itu.
dari pernyataan persetubuhan orang Banda Aceh kehilangan gerakan spontan itu kan kesimpulan. Di atas sandaran bukti apa kesimpulan ini disandarkan sehingga dia menjadi benar atau tidak benar. Itu yang kita mau diskusikan sesi menyusun argumentasi. Bagaimana rasio menyusun argumentasi untuk sebuah pernyataan. Nah, yang Pandol bawa karena dia membawa model sastra, dia masuk dalam salah satu kategori namanya materi argumentasi. Jadi kita akan lihat dua hal nanti. Argumentasi itu bisa saja benar secara materi, tapi salah dalam forma. Forma itu bentuk dia waktu disusun. Ya misalnya nanti kita akan lihat bahwa ada yang bisa jadi dia benar secara forma, tapi salah di materinya. Kalau studi hukumnya orang Silanda itu kayak ada hukum formil, ada hukum material gitu kan. Jadi ada tata cara penyusunan argumentasi, ada materi. Oke, saya mau bergosip dulu dengan kawan-kawan. Beberapa waktu yang lalu Santi cerita ke saya. Apa ini? Silahkan dibagi gosipnya ke kami. Ada kawan dari Jakarta yang sangat serius merespon status Facebooknya. Status Facebooknya Santi. Oh, WhatsApp ya. Dia tulis di WhatsApp bahwa satu pernyataan kebenarannya tidak bisa disandarkan kepada kutipan seorang pakar atau para pakar. Ya. Kalau dia benar tanpa harus disandarkan, tanpa kita perlu mengutip ulama A bilang itu atau profesor A bilang itu. Misalnya apakah kalau kita bilang barang yang punya massa kalau dilempar dia akan jatuh ke bawah, kita perlu merujuk kepada Newton supaya pernyataan itu menjadi benar. Kira-kira itu. Atau pernyataan kebenaran yang lain itu apakah bisa hanya gara-gara kita mengatakan, loh itu Einstein yang bilang, dia langsung menjadi benar. Santi bilang tidak bisa. Pernyataan kita tidak bisa disandarkan untuk membuktikan kebenarannya. Dia tidak boleh disandarkan kepada kutipan, bahkan kutipan seorang pakar. Lalu kawan dari Jakarta ini, kawan yang baik hati ini, lalu mengambil pernyataan itu, meresponnya secara serius sampai jadi satu artikel ya, ditulis di Aceh Trend waktu itu, tentang bahwa mengutip dalam tradisi filsafat itu membebaskan, kayak begitu ya. Nah, apa yang dilakukan kawan ini adalah pernyataan Santi tadi diubah. Nah, ini yang paling penting. Diubah dari pernyataan bahwa kebenaran sebuah pernyataan tidak bisa disandarkan kepada kutipan, diubah menjadi Santi anti kutip mengutip. Gitu. Lalu kemudian dia diserang. Iya. Nah, ini salah satu bentuk falasi yang paling sering terjadi, sesat pikir. Falasi, ketika saya bilang falasi itu berarti penalarannya cacat nalar. Nah, cacat nalar atau sesat pikir biasa orang pakai itu. Lalu ketika dia mengubah sebuah pernyataan dengan pernyataan yang baru, seakan-akan itu pernyataan itu diambil dari lawan diskusi. Lalu pernyataan yang baru ini diserang. Ini dalam filsafat, dalam logika disebut falasinya, nama jenis falasinya adalah strawman. Strawman itu orang sawah halnya. Urung-urung di belangan, orang-orangan. Yang untuk itu yang burung tuh. Orang-orangan sawah. Kenapa orang-orangan? Karena orang-orangan itu kan dibuat dulu, lalu diserang.
gitu kan. Jadi sebenarnya bukan pernyataan orang itu tidak benar-benar itu. Kita membuat pernyataan lain, lalu menyerang orang itu berdasarkan pernyataan ini. Saya bisa seolah itu pernyataan dia. Misalnya apa contoh lain? Kalian bisa buat contoh juga. Atau kalian punya pengalaman strawman falasi sehari-hari. Misalnya seseorang bilang begini, komunis pasti anti agama. Lalu diseranglah pernyataan itu. Komunis diserang berdasarkan pernyataan dia anti agama. Tapi apakah benar komunis itu anti agama? Apakah mereka membuat pernyataan itu? Belum tentu. Itu harus dicek. Itu model strawman. Jadi orang bilang agama harus dikritisi misalnya karena dia bisa membuat pikiran orang candu, tidak mengerti kekuasaan dan lain. Tapi kemudian seorang yang ingin menyerang komunis bisa mengubah pernyataan agama candu menjadi komunis anti agama atau komunis harus ateis. Nah, komunis harus ateis siapa yang bilang? Si pengkritik itu sendiri yang bilang, dia kemudian menyerang. Itu namanya strawman falasi. Kalian punya pengalaman itu nggak? Biasanya kalau sering bertengkar sama pacar biasa sering tuh. Sama pacar. Sama pacar, Misalnya sama gimana? suami istri. Kayak mana bang? Cak. Udah buat pernyataan, hai kian aku pegah lagi ya meno. Ah, gitu. Nyekah pegah ke do. Ah, gitu. Ada nggak? Kayak mengasumsikan sendiri gitu. Iya, ini pernyataan yang ditukar, diambil balik, tetapi sebenarnya pernyataan itu udah diubah. Ah, lalu diserang. Ah, gitu. Ada pengalaman kayak gitu? Oh ya. Pernyataan, Pando dapat kan? Ini Pando. Ini kita lagi Iwan. diskusi nih. Kita membuat satu pernyataan atau dia pernah juga diserang orang rame-rame gara-gara bilang ini. Akademisi kita untuk memahami kampung sendiri pun harus membaca karya orang asing, orang lain. Tiba-tiba ada 1000 komentator kemudian di bawah 100 komentator di bawah menyerang dia untuk bilang dia anti penulis asing. Beda kan? Iya. Beda kan? Kenapa kamu anti penulis asing? Padahal pernyataan awalnya bukan dia anti penulis asing, tapi pernyataan itu diubah lalu diserang. Yang dia kritik adalah akademisi kita. Untuk memahami kampung sendiri pun dia harus membaca karya Snow, dia harus membaca karya Bowen misalnya. Bowen, dia harus membaca karya Siegel dan lain. Seakan-akan dia nggak bisa paham kampungnya itu sebenarnya bagaimana, sistem sosialnya seperti apa, kalau dia nggak membaca karya penulis asing itu. Itu kan satu hal. Tapi mengatakan dia anti tulisan asing itu sebenarnya kan sudah diubah. Nah, lalu diserang. Nah, itu strawman. Tapi mirip kan? Nah, falasi ini dia harus mensyaratkan, dia harus menipu, harus meyakinkan audien atau pembaca seakan-akan itu benar. Manipulatif, deception ya. Harus manipulatif dan kelihatan seperti betul. Maka dia disebut penalaran, satu model penalaran. Tapi penalarannya cacat pikir tadi seperti di Bang Sunasibo. Kalau ada pengalaman boleh cerita. Kalau sistem kemarin waktu kami buat ini bang diskusi awas jebakan perempuan atau misalnya. penindasan di bidang kesimpulannya tiba-tiba kami anti gerakan perempuan atau kami misalnya tidak melihat hasil kerja gerakan perempuan jadi jauh padahal kami nggak bilang itu ya pernyataan dibuat yang lain gitu ya, dibuat yang lain dipakai untuk nyerang ya. Itu salah satu bentuk falasi ya, penalaran yang falasi ini paling sering. Jadi kita akan melihat beberapa mungkin 10 bentuk falasi kita mulai dari situ. Habis yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita hari-hari, bagaimana penalaran kita tiba-tiba jadi sesat pikir. Mungkin kita sering pakai juga penalaran seperti itu. Habis itu kita dengar musik dari Bob. Setelah itu baru masuk ke kasih kode ini boleh masuk sekarang. Kasih kode. Jadi oke, dalam tradisi berfilsafat seperti ini kita memang menghindari mengutip. Karena apa? Berfilsafat itu adalah kemampuan untuk membuktikan pernyataan sendiri,
kebenarannya dengan argumentasi sendiri. Kalau enggak, berarti kita lagi belajar sejarah cara filosof. Misalnya kita ngomong tentang siapa misalnya yang kalian tahu? Filosof siapa? Aristoteles. Aristo. Siapa lagi yang paling zaman itu kuno kali? Plato. yang terbaru atau siapa yang agak-agak kesini kayak Zizek gitu-gitu. Ya, Zizek. Ada Foucault, ada ini. Jadi kalau kita lagi tradisi kita di sini adalah tradisi berfilsafat, bukan belajar tentang pemikiran orang di luar sana. Jadi itu. Nah, seandainya pun dipaksakan, dia harus tetap mengutip untuk membenarkan pernyataan kita. Kita harus mengutip orang lain. Itu juga salah satu bentuk penalaran yang sesat pikir. Itu disebut dengan bentuknya itu namanya vericondiam, argumentum et vericondiam. Salah satu bentuk menyandarkan pernyataan kita pada mengutip orang lain. Itu ada dua bentuk. Pertama, kita menyandarkan kepada pendapat yang tidak otoritatif, dia tidak paham di bidang itu. Misalnya kita bilang ini, COVID ini nggak ada sebenarnya. Pak Nova sendiri bilang nggak ada. Pak Nova, siapa Pak Nova? Dia arsitektur. Kok dirujuk untuk itu salah penalaran bentuk argumentasi yang sesat pikir. Ya. Atau apa? Tidak ada perubahan iklim misalnya. Karena Bu Diah bilang nggak ada. Sekda. Ya. Oh ya. Misalnya. Kata Kata sekda misalnya. Ya, itu penalaran bentuk argumentasi yang sesat pikir. Kalau ada yang percaya. Kalau ada, tapi bahkan bukan hanya mengutip yang tidak otoritatif atau tidak paham di bidang itu, mengutip pakar, tapi kita tidak betul-betul paham dengan argumentasi pakar itu juga disebut sesat pikir. Bang, jadi kami di kampus 4 tahun kerjanya ngutip terus ya? Itu sesat pikir. Itu kerja kalian di kampus itu kerja sesat pikir selama 4 tahun. Enggak, kan semua yang dikasih dosen kita kan kutipan, tak ada sendiri ngerti apa. Tapi kalau dalam tulisan ilmiah kan kita perlu tuh, Bang. Kita perlu mengutip tetapi tidak menyandarkan kebenaran pernyataan kita pada kutipan dia. Kecuali kita paham betul. Nah, ini syaratnya. Kita paham betul argumentasi dia. Bukan sekedar mengutip. Kita harus bisa nguji dong. Ya, kita harus menguji dia juga. Misalnya kalau kalian bilang begini, COVID ini tidak ada, ini sebenarnya penipuan semua ini konspirasi ini misalnya kalian bilang kan. Tapi kalian merujuk betul-betul ke seorang dokter, siapa kemarin tuh yang sempat publish risetnya tuh, Belgia ya. Dokter Belgia bilang nggak ada COVID ini. Karena nggak ada orang mati yang benar-benar disebabkan oleh virus COVID. Nah, kita kan sedang mengutip dia untuk kesimpulan kita. Tapi apakah kita benar-benar paham dengan argumentasi yang diajukan oleh pakar tadi? Atau jangan-jangan kita nggak paham, tapi kita mengutip saja untuk membenarkan pernyataan kita. Itu juga sesat pikir. Itu paling sering terjadi. Misalnya gini, kalau di filsafat ya, tidak seluruh pengetahuan manusia didapatkan dari pengalaman. Dari pengalaman indrawi. Kalian melihat, kalian merasakan, kalian apa lagi? Mencium, itu pengalaman, itu pengalaman. Kita alami sendiri, gitu ya. Kan ada yang bilang seluruh pengetahuan kita ini sebenarnya dari pengalaman kita, dari kecil. Dari masa kita kecil kita punya pengalaman, baru ada pengetahuan. Terus kita bilang enggak ada. Karena Immanuel kan bilang ada pengetahuan yang didapat oleh manusia sebelum pengalaman. Dikasih oleh Tuhan misalnya pengetahuan itu. Tapi apakah kita benar-benar paham apa yang Kant bilang itu? Jangan-jangan hanya untuk memudahkan pernyataan kita itu disebut benar.
kayak kita buat skripsi supaya benar langsung tulis rujuk pakar. Itu model sesat pikir yang Atau biar disebut apa dengan agak intelek gitu. agak intelek misalnya. Padahal nggak paham juga. Tapi publik kan orang audien kan kayak terpana gitu kan. Apalagi kita sebut-sebut Imam Al-Ghazali kan gitu. Ya kan? Kita sebut siapa lagi yang kira-kira kalau dia ngomong itu nggak mungkin salah. Imam Syafi'i misalnya. Langsung betul kan? Itu model sesat pikir disebut dengan argumentum ad vericondiam. Nama sesat pikirnya. Oke. Sudah berapa penalaran sesat pikir dari tadi? Dari Strawman ya? Orang-orangan sawah betul. Orang-orangan sawah. Bahasa Acehnya apa orang-orang sawah tuh, Bang? Orang bilang ah. Ada minta. Nanta rujuk Mbak Idrus. Kalau setelah nama Kalau nama kita rujuk ke Idrus karena nama aliran dari kelas ini pun sebenarnya beresinisme. Itu juga penamaan oleh si Idrus. Sambil membereskan pikiran, kita sinis pada hal-hal yang sudah diterima orang. Oke, oh iya betul. Tepuk tangan dulu. Bajunya dijual. Oh ya dipakai nih. Ya. Mana? Nah, ada beberapa lagi bentuk penalaran ini sederhana nanti bahas bentuk yang paling sering. Saya nggak cerita yang paling sering aja yang hari-hari terjadi ya. Bentuk sesat pikir lain itu disebut dengan pembuktian tanpa ujung. Bahasa Inggrisnya circle reasoning. Maksudnya apa itu? Banyak pakai bahasa Inggris marah Bang itu. Berputar. Apa kayak ini? Pembuktian berputar. Misalnya contohnya gini. Tuhan itu ada. Bagaimana membuktikannya? Oh, kitab suci mengatakan Tuhan itu ada. Loh, kitab suci siapa bilang itu kitab suci? Itu Tuhan yang buat. Berputar nggak argumentasinya? Berputar nggak? Coba lihat ya. Tuhan itu ada. Tapi apa buktinya? Kitab suci bilang Tuhan ada. Jadi bukti dari Tuhan ada itu kitab suci yang bilang itu. Tapi kitab suci itu siapa yang bilang dia kitab suci? Tuhan yang bilang. Jadi berputar-putar gitu. Berputar. Jadi X membuktikan Y membuktikan X lagi. Gak ada kesimpulan. Kalau yang kayak ayam coba sama lihat. telur Bang itu beda. Ini coba lihat, coba perhatikan ya. Bukti Tuhan ada itu nggak bisa merujuk kepada kitab suci karena ternyata kitab suci itu kita klaim dibuat oleh Tuhan. Loh, yang bilang itu Tuhan ada kitab suci, tapi kitab suci dari Tuhan. Dari argumentasi lain berarti. Harus ada argumentasi lain. Ada argumentasi lain. Nanti kalau kita punya waktu, saya akan buktikan dengan argumentasi rasional tentang misalnya Tuhan itu ada. Bagaimana pembuktian yang disebut filosofis, yang memang yang rasional misalnya. Tetapi tidak bisa dengan lingkaran yang berputar seperti itu. Itu namanya sesat pikir, karena dia berputar nggak sampai ke kesimpulan. Kalian punya contoh-contoh kayak gitu nggak? Kalau ada? ya? Telur sama ayam itu nggak bisa ya? Telur sama ayam? Misalnya kayak siapa yang dulu ya? Bukan siapa yang dulu, pembuktiannya misalnya apa bukti bahwa ayam lebih duluan dari telur atau telur lebih duluan dari ayam? Apa buktinya? Kan siapa yang bisa membuktikan? Dengan bukti apa? Nah itu beda kasusnya. Nah oke, kalau kalian belum dapat contoh lain, ada contoh. Nah siapa bilang ya puisinya yang mengatakan. Iya. Oh gitu ya? Iya. Bukti. Puisi-puisinya siapa yang buat? Karena di puisinya dia mengatakan dia seorang penyair. Siapa yang buat puisi itu? Si Pandowo sendiri. Nah, itu bukti. Itu argumentasi yang berputar. Berarti itu susah pikir, Mas. Susah pikir. Enggak, kalau Simpan nggak dipercaya kan bahwa Simpan adalah kita udah bahwa Si penyair. saya penyair.
Artinya apa? Dari puisi-puisi saya coba baca, bukan puisinya kan? Ya. Puisinya yang mengatakan bahwa Dia penyair. dia penyanyi. Ya, betul. Bukan kualitas puisinya. Bukan kita. Kalau kualitas puisinya bisa jadi bukti. Itu bukti yang benar. Iya. Itu argumentasi yang benar. Oke. Oke. Nah, sesat pikir lain, ini udah 4 ya. Kita paling 10 aja untuk supaya jangan banyak kali kita mengenali penalaran sesat pikir. Baru kita masuk ke penalaran yang benar ya. Disebut dengan hasty generalization. Terlalu mudah mengeneralkan menarik kesimpulan umum. Misalnya biasanya cewek-cewek sering bilang, Kenapa cewek-cewek? semua laki-laki sama aja brengsek ya, nah, gitu. Tapi dari mana kesimpulan brengseknya ini? Dari mana? Dari ada 3 pacarnya yang brengsek, mantan. Diuji 1 brengsek, Coba lagi. pacaran baca. lagi brengsek juga. Tapi cuma 3 sebenarnya. Tapi 3 ini Dianggap mewakili keseluruhan laki-laki. ditarik kesimpulan umum, yang sangat mengerikan. semua laki-laki brengsek ya, nggak ada yang bisa dipercaya. Sebenarnya berapa banyak laki-laki di dunia ini? Ada 7 miliar manusia, mungkin setengahnya laki-laki. Setengahnya ada 3 miliar laki-laki itu brengsek hanya gara-gara 3 orang ini. laki-laki. Itu juga model penarikan kesimpulan yang susah pikir. Oke. Itu disebut terlalu Overgeneralisasi. terlalu cepat mengeneralisasi. Nanti ini ada hubungannya dengan induksi, nanti kita mau waktu masuk ke sana. Oke. Terus yang lainnya yang disebut ad hominem. Ad hominem itu gini. Ada orang yang bilang mendapatkan kekayaan itu bukan jaminan kebahagiaan. Kira-kira begitu kan, sering bilang kayak gitu kan. Terus pernyataan ini direspon oleh kawan lain. Itu nggak benar, ini nggak bisa dipercaya karena dia nggak pernah kaya. Kau bilang Jadi- gitu karena kau miskin kan gitu. Karena kau Yang diserang miskin, ya. orangnya gitu ya. Jadi bukan argumennya yang dilihat, tapi ad hominem itu orangnya. Nah, puya pu blau balang siang ji menteng. Ya misalnya kayak gitu kan. Jadi bukan argumennya bukan pernyataannya benar dan salah yang dilihat, tapi orangnya. Itu namanya sesat pikir ad hominem. Orangnya yang diserang. Orang yang diserang. Nah, ada lagi model ini namanya argumentum ad numerum. Pernyataan saya bahwa kampung kita ini adalah yang paling indah. Ini benar karena disetujui oleh 70% dari penduduk kampung ini. Semua orang setuju dengan saya, 70% itu setuju. Dia benar hanya karena ada angka yang setuju. Itu juga sesat pikir. Karena itu tidak bisa jadi bukti bahwa dia benar. Atau yang satu lagi namanya ad populum. Kan semua orang Aceh ini udah percaya Islam, maka Islam itu benar. Nah, misalnya itu juga ya. Kalaupun benar bukan karena semua orang. Bukan karena semua orang menyetujui itu benar. Atau dia memang sesat karena seluruh orang kampung kami bilang dia sesat. Nah, misalnya itu tidak bisa jadi argumentasi. Ada banyak lagi bentuk-bentuk sesat pikir. Nanti kalau kalian ada elaborasi, ada pertanyaan, boleh kita diskusikan. Ada contoh-contoh dari kalian nggak yang jenis-jenis kayak gitu? Orang Aceh gimana? Orang Aceh itu memang tukang kawin katanya misalnya ya. Orang Aceh keras gitu. Atau biasanya. orang Aceh itu keras. Atau orang Aceh itu bangsa pejuang. Padahal cuma beberapa. Yang iya ke Belanda lebih ramai daripada ya misalnya. Karena 10 orang Aceh itu beda-beda pendapat tentang Aceh. Beda ya. Itu macam Nah, tapi yang mana yang bisa dibuktikan? Nah, ini yang kita diskusikan, ini bagaimana dia dibuktikan sebuah pernyataan itu melalui sebuah penalaran yang sahih sehingga susunan argumentasinya itu benar. Itu membuktikan pernyataan itu benar. Ada contoh-contoh? Kalau nggak ada langsung masuk ke si Bob kita ini. Kak Bang mau baca ini.
Nggak, nyanyi dulu. Mungkin kita sambil Nyanyi dulu. pikir-pikir kali ya. Ya. Sambil memikirkan contoh yang pas. yang pas untuk penalaran yang tadi Bang Alvan bilang. Mungkin sekarang kita ada hiburan sejenak dari Bang Bob. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Bang Bob. Berdasarkan informasi yang aku terima, katanya Bang Bob ini adalah seorang penyanyi yang membuat sendiri lirik-liriknya gitu. Nah, Bang Bob ini punya ketertarikan pada berbagai isu dan juga punya kegemesan gitu, bahasanya kegemesan terhadap politisi lokal yang mabuk dan kemaruk gitu katanya, aku dengar gitu. Akademisi nggak? Silahkan tanya langsung, bukan aku yang bikin. Aku udahlah, aku nggak mau banyak ini. Kalau teman-teman mau kenalan, silahkan kenal langsung sama Bang Bob. Bang Bob, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya aslinya Reza Azhar. Reza. Bahkan dulu waktu kecil itu manggil saya Reza. Sekarang aja udah sampai Banda Aceh, udah orangnya udah gak bulat, manggil Bob kan. Kenapa? Dari kemarin bukan nama panggung juga sebenarnya. Dari di kampus dulu. Tepat di Pertanian Usia. Nggak kelar setelah 3 kampus, kelar di Jakarta di bahasa Inggris, di bahasa Inggris. Jadi kerjaan sehari-hari sebelumnya saya ngajar di bahasa Inggris di kursusan di Jakarta. Covid mental saya harus pulang kemarin. Nah, jadi label tadi menarik yang abang bilang penamaan dari orang itu dari filsafat itu tadi. Waktu abang bilang kayak Pandor, siapa yang bilang dia penyair? Nah, Idrus bilang kan puisi dia. Yeah. Sementara ada lain labeling itu juga kita dapat dari orang. Macam saya di player itu saya lihat di labeling penyanyi. Agak geli sebenarnya. Yang karena saya memang saya suka musik, semua musik masuk. Dan lagu-lagu yang saya tulis pun sebenarnya masih dalam bahasa Aceh. Masih bentuk kegemesan itu tadi. Apa yang terjadi di Aceh hari ini. Belum ada yang bahasa Indonesia. Mudah-mudahan di sini mengerti bahasa Aceh semua ya. Amin. Ini kamu pilih mengkilau orangnya. Balik. Gak apa-apa. Jadi lagu ini memang lagu pertama saya. Judulnya sebenarnya belum dapat judul yang pas sampai dengan kemarin. Ujung-ujungnya kami kasih judul Busodo Party. Busodo Party. Ya, lagu ini lahir tahun 2016 waktu kami lagi senang-senangnya bikin hikayat pada waktu itu. Bikin hikayat. Terus ngomong ke saya, "Bob, panjang-panjang tak tulis hikayat." Bagian lagu. Jadi Oke. Jadi memang situasinya real, lahir ketika saya sedang duduk di pojokan kursusan saya yang di sini. DCY namanya. Oke. Londo tesepuh halam sago karo gemiro yang dari Tuhan. Tuhan muda kasaban bago bingung kata mata tebut buta lam kapai kiri kapu sahodro komatu modo tanya labeka dihilagu dedi sintu kuno beraka mempalong ketanyo bangsa dawa medawi sabe kenodong berdemu sodo tak cekaba yang danjung tentang
Pokoknya minum wae sedarang Nawa menawi saben kedodong bertebu sodong tak cekabang Nyatan sungkat tentang mengaraso yang pada gandong tak gelawang Londua desukung tuhalang sagong Garo kemiro yang kari Tuhan Tuhan muda kasaban bagong Binyung kaklo mata duduk butang Angkapai direh dapur sahodro Tomaku muda tanyu abeka Dihila gede di sintu kuno Brak kamu palo Getanyo bangsa Awak menawi sabe kudodo Berdebu sodo tak cekabang Jangan juga tentang mengaraso Yang pada gandong tak gelawang Londua desupung tuhalam sagong Satu lagi boleh, satu lagi. Tambah. Silakan taruhan kayaknya ada miss dikit di kita. Yo, main. Menyebui Adi pujo Lampung Bapanjang Di panjat Sidrang Menyebui Adi jodoh boleh duduk Silakan aku ikut goyang menyambui gaju ilingi daku benedang diku tanyo dirasa menyambui gaju di sana uleh ansep si bangkel menajuk kajang menyambui adik berdor atas sago babi kalau dipuji-puji pohon pun dilompatin sama dia jadi dari situ jadilah lirik yang seperti itu Luar biasa. Kalau bui jit lingi ule lirik ya. Kalau bui kajet menyebui kaji Nyejut. aku menyebui kajet lingi taku. Lanjutannya baik nedang dikit tanya belok Bentang dikit. kalau babi kan lurusnya Iya betul. Dan memang bui biasa aja hanji ini gitu. Tapi nampaknya kan betul-betul bui yang dibicarakan. Kiasan kali ya. Pernyataan-pernyataan majas seperti ini nggak perlu pembuktian karena yang dimaksudkan bukan betul-betul babi. Nah, betul-betul babi karena bisa jadi yang dibicarakan adalah politikus lokal tadi yang apa Yang mabuk dan dan kemarau. kemarau tadi itu jangan-jangan maksudnya itu babi. Babinya ya. Tapi ini direkam politikus lokal dia. Oh. Nggak apa-apa. Oke baik, pembuktian argumentasi kecuali yang majas yang sifatnya tadi majas kan nggak perlu pembuktian ya. Itu perlu proses berpikir. Kalian pernah berpikir nggak? Pernah, yakin? Apa itu berpikir? Coba jelaskan ke saya, berpikir itu apa?
Berat itu. Berpikir itu apa? Berpikir itu apa? Ada yang mau kasih ini? Katanya sering berpikir. Berpikir atau beban pikiran itu beda. Dia beban pikirannya berpikir. Ya, mahasiswa ini kan banyak nih. Kalian nggak mungkin nggak berpikir kan? Tapi apa itu berpikir? Saya kasih ilustrasinya. Berpikir itu apa? Ada 4 topi. 2 warna putih, 2 warna merah. Tapi merah putih ini Indonesia kali ya? Nggak Indonesia. Boleh ya? Nggak apa-apa. Boleh. 2 warna putih, 2 warna merah. Terus ada 3 anak yang disuruh pakai 3 dari topi ini. Berarti ada 1 yang tidak terpakai. 3 anak ini duduk di atas tangga yang bertingkat. Jadi dia kayak ada 3 tingkat. Ada anak yang di tangga tingkat 1, tangga tingkat 2, tangga tingkat 3. Terus mereka dipakaikan topi tadi. Tetapi 3-tiganya nggak boleh membuka topi di kepalanya. Oke? Nggak boleh buka, lihat. Terus ditanyakan ke anak yang duduk di tangga ketiga. Anak yang duduk di tangga ketiga, dia kan lebih tinggi. Dia bisa lihat yang di depannya. Yang di depannya 2 anak di depannya. Di tangga pertama dan tangga kedua. Dia bisa lihat. Tapi anak yang di tangga 2 tidak bisa melihat ke belakang. Dia cuma bisa melihat ke depan. Begitupun anak yang tangga pertama itu tidak bisa melihat 2 anak di belakangnya. Terus ditanyakan ke anak yang duduk di tangga ketiga, apa warna topimu? Gitu. Anak yang duduk di tangga ketiga tidak bisa jawab, dia bingung. Oke? Ditanyakan ke anak duduk di tangga kedua, apa warna topimu? Dia bilang merah. Oke, dapat merah. Terus ditanyakan ke, dan itu betul jawabannya. Ditanyakan ke anak yang duduk di tangga pertama yang di depan sekali, apa warna topimu? Warna topi saya kalau begitu putih. Dan itu benar. Pertanyaannya adalah kenapa yang duduk di tangga ketiga itu tidak tahu warna topinya? Kenapa yang 2 lagi tahu warna topinya? Kalau nggak bisa jawab berarti nggak berpikir. Dia lihat topi di depannya. Ya boleh lihat ini depan. Pertama, kenapa anak tangga ketiga tidak tahu warna topinya? Karena dia tidak bertanya pada temannya. Mungkin yang tangga 2, 3 dia tanya. Enggak boleh, itu enggak boleh. Enggak boleh. Cuma boleh lihat ke depan. Karena dia ragu kali nggak, yang satu Iya, merah, dia- satu dia putih lihat, gitu. Kan tanya, dia lihat ke depan, tapi dia tanya. Enggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, ini untuk menjelaskan berpikir itu apa? Jadi kenapa anak yang duduk di tangga ketiga tidak tahu? Dia menghubungkan ada 4 warna topi. Kalau di depan ada 1 merah dan putih, berarti kan ada 2 kemungkinan. Ada 2 topi lagi yang tersisa kan? Yang 1 merah, yang 1 putih. Jadi dia nggak tahu karena ada dua kemungkinan. Wajar dia bingung. Tapi kesimpulan dia untuk tidak tahu pun itu berangkat dari pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan ada 4 topi dan warna topi dari teman-temannya di depannya. Jadi dia ada 2 pengetahuan. Pengetahuan dia tentang 4 warna topi
dan pengetahuan dia tentang warna topi teman-temannya. Dia menghubungkan dua pengetahuan itu untuk menghasilkan satu kesimpulan. Saya tidak tahu warna. Nah, itu kesimpulannya. Oke? Dapat? Tapi kenapa yang anak kedua di tangga kedua tahu warna topinya merah? Ya? Karena depannya udah putih. Kalau apakah hanya karena anak di depannya putih, warna putih, dia langsung pasti merah? Ya, karena berangkat dari dua kemungkinan itu tadi. Dia harus menghubungkan pertama kali kenapa anak yang tangga ketiga bingung. Itu penting buat dia. Kenapa yang di belakang saya tidak tahu warna topinya? Oke? Dihubungkan dengan warna topi teman di depannya. Kalau dia bingung dengan warna topinya, sudah pasti saya merah. Karena di depan saya putih. Dapat? Enggak, dia merah. Kalau di depan putih, udah pasti di belakang bingung. Jadi kebingungan di depan yang di belakang pun itu jadi data dia. Jadi pengetahuan dia yang penting dia hubungkan dengan Terus kenapa yang di depan sekali tahu bahwa warna topinya putih? Karena dihubungkan lagi. Ya, karena dia juga menghubungkan antara kebingungan orang di belakang dengan keyakinan yang nomor 2 bahwa topinya putih, merah. Kalau yang di belakang saya merah dan yang di belakang lagi itu bingung, pasti warna topi saya putih. Dapat? Jadi berpikir itu apa? Ada yang bilang proses menggunakan otak katanya. Itu ilustrasi yang paling populer untuk menjelaskan berpikir itu apa. Ide atau gagasan. Ide atau gagasan itu yang didapatkan dari pengalaman, bukan dari berpikir. Bisa aja tanpa berpikir pun orang punya ide. Tapi ini agak mengulang sedikit. Saya ketemu dengan siapa namamu? Najwa. Saya ketemu dengan Najwa. Begitu saya pulang ke rumah, gambaran Najwa masih ada nggak di dalam pikiran saya? Masih ada kan? Najwa. Nah, gambaranmu itu disebut ide atau gagasan. Itu ada di sebenarnya seri kedua kita. Seri berapa? Pertama ada. Ngopi filsafat pertama dan kedua kita bahas. Itu apa bedanya pengetahuan dengan kehadiran dengan ide atau citra yang disimpan di dalam imajinasi kita tentang orang-orang yang kita jumpai atau barang-barang yang kita lihat. Itu sebenarnya dibahas sebelumnya. Tapi berpikir itu apa? Kalau begitu, anak-anak tadi dia melakukan proses berpikir untuk pertama bingung, kesimpulannya bingung. Kedua dia tahu merah, yang ketiga itu berarti proses berpikir itu apa? Bentuk menganalisa berbasis data. Menganalisa berbasis data. Hampir sampai itu masih sangat sangat akademik ya, pakai istilah-istilah data analisis lagi. Yang sederhana aja. Apa yang dilakukan oleh anak-anak tadi untuk tahu? Dia lihat. Ya, itu poinnya. Itu poinnya adalah berpikir itu adalah proses menghubung-hubungkan apa yang sudah diketahui. Harus sudah diketahui. Manusia tidak bisa berpikir dari tidak tahu. Misalnya sudah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam terang-terang, itu nggak bisa. Jadi dia harus berangkat dari pengetahuan. Jadi hubungkan pengetahuan A dengan pengetahuan B. Misalnya anak ketiga menghubungkan pengetahuan dia ada 4 warna topi. Kawan saya pakai warna. Itu kan pengetahuan. Dia tahu ini, dia tahu ini, dia tahu ini. Untuk apa dia hubungkan? Untuk menarik kesimpulan baru dari setelah menghubung-hubungkan pengetahuan tadi.
Itu berpikir. Jadi seluruh proses berpikir di dunia kampus, di dunia akademik, dimanapun, itu juga menghubung-hubungkan apa yang kita ketahui untuk menarik sebuah kesimpulan baru. Misalnya, ya seperti tadi, kita menghubungkan misalnya besi, kalau dipanaskan dengan sekian derajat, dia akan meleleh atau memuai. Misalnya. Itu berapa pengetahuan yang kita hubungkan. Pertama tentang besi, kemudian tentang panas, untuk sampai pada kesimpulan. Ya kan? Jadi itu proses berpikir untuk menarik kesimpulan baru. Jadi kalian yakin kalian sudah banyak menarik kesimpulan baru? Atau kesimpulan-kesimpulan lama aja yang ditarik? Kalau nggak ada kesimpulan baru, nggak berpikir. Pandol yang berpikir, karena selalu ada puisi baru Pandol kan? Tadi dia berpikir. Halus ya. Pandol ketika mengatakan persetubuhan yang kehilangan gerak spontan, itu berdasarkan banyak pengetahuan. Ya kan Pandol? Sudah menghubungkan banyak pengetahuan. Pertama persetubuhan. Tapi di sini ada di bawah umur. Sorry, ada di bawah umur. Sorry. Itu ada. Ada. Pertama tentang konsep persetubuhan. Yang kedua, dia tahu persetubuhan itu harusnya ada gerak spontan. Entah berdasarkan pengalaman atau berdasarkan bacaan, ya kita nggak tahu. Tapi ketika dia bilang persetubuhan yang kehilangan gerak spontannya, dia sedang menghubungkan banyak pengetahuan. Ya kan Pandol? Nggak perlu cerita, nggak perlu buktikan. Observasi. Oke. Bang, tapi emang bener orang nggak bisa membayangkan berpikir tanpa pengetahuan dari kayak zero kayak gitu. Nggak mungkin, nggak ada. Paling kurang dari apa yang dia lihat. Ya, dia tetap harus sudah punya pengalaman sebelumnya, pengetahuan. Tapi kalau kata orang kayak tiba-tiba mendapatkan wahyu gitu, misalnya kayak tiba-tiba apa gitu, misalnya kayak aku tiba-tiba kok dapat insight apa gitu, atau kata orang bilang ilham atau wahyu gitu. Iyalah, insight itu pun sebenarnya dari pengetahuan sebelumnya, hanya dia dapat sisi baru, makna baru dari apa yang udah dilihat, gitu kan. Tiba-tiba aku hari ini bisa melihat sisi lain, padahal selama ini sudah banyak membicarakan pengetahuan itu. Ya. Tapi tidak bisa dari ketidaktahuan bergerak menjadi tahu. Tetap harus ada yang diketahui untuk ditarik ke. Jadi pengetahuan itu bergerak dari pengetahuan ke beberapa pengetahuan ke pengetahuan yang baru. Nah, makanya kenapa nanti argumentasi atau pembuktian sebuah pernyataan benar dan salah itu harus berangkat dari pernyataan-pernyataan atau pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang sudah benar atau sudah diterima, baru kita bisa tarik. Misal contoh, tapi ini kita masuk ke formal. Enggak, sebentar. Kalian ini kan masih oke kan? Maksudnya enggak kemana-mana kan? Kita dari tadi ngomong falasi kan, ngomong sesat pikir. Gimana? Masih di sini. Lagi mikir kemana-mana. Karena Pandol ini sama kawan nih dua-dua penyair. Tiba-tiba mereka udah di mana-mana, udah di Mekah, mereka udah salah rumah di sana. Gitu. Kan? Kalau tadi itu pernyataan abang udah di mana-mana, apakah itu proses berpikir? Ya, pertama tentang pengetahuan saya tentang Pandol, dan Pandol saya tahu dia seorang penyair, dan penyair itu imajinasinya sangat liar. Nah, saya sehingga menduga, tapi belum tentu benar. Kita harus verifikasi ke Pandol langsung. Oke. Itu nggak perlu kualifikasi juga, Bang? Nggak perlu. Oke. Nah, selain sesat pikir yang harus kita waspadai, ada yang disebut dengan retorika, propaganda, agitasi. Pernah dengar ya? Apa itu, Bang? Ini mereka menggunakan
kalau retorik itu seni meyakinkan audiens, meyakinkan pendengar dan lain, tapi dia lebih mengandalkan pernyataan-pernyataan yang enak didengar atau emosional, kayak menyenangkan. Jadi sesuatu yang boleh jadi tidak rasional, ya kan? Tapi kayak pengacara memainkan kata-kata di dalam sidang pengadilan ketika dia membela koruptor misalnya. Dia akan mempermainkan ini. Misalnya, walaupun sudah benar dia terbukti korupsi sekian, tapi melihat jasa-jasa dia yang sangat besar terhadap negara ini misalnya kan. Kan ini sudah mempermainkan ini, maka dia seharusnya dikurangi atau dibebaskan. Jualan kecap. Nah, kesimpulan itu retorik. Oke. Tapi Bang, kalau menurutku belum tentu itu retorik. Karena bisa pada hakim kan ada juga alasan pemaaf. Bisa jadi si pengacara tadi coba meyakinkan hakim dengan alasan pemaaf tadi. Ya, bisa saja kalau seandainya gini dia. Ini dalam materi argumentasi. Apakah dia meyakinkan hakim dengan data-data yang demonstratif? Misalnya bahwa si fulan ini sudah melakukan ini kontribusinya yang sangat jelas misalnya. Nah, itu argumentasi menggunakan data itu nggak disebut retorik. Kapan dia retorik? Ketika dia coba mempermainkan emosi hakim. Hakim kan punya emosi juga. Dia manusia misalnya kira-kira. Jadi kira-kira kasih sayangnya, kasihannya, apa lagi? Hal-hal yang sifatnya emosional dari hakim itu yang dibangkitkan. Bahwa dia ini punya kontribusi pada negara dan dia sakit-sakitan pula. Dia punya anak, anaknya kecil, cucunya, misalnya. Itu yang kita sebut dengan retorik. Kita tidak mengatakan seluruh mereka retorik, tetapi retorik itu adalah seni seperti itu. Propaganda itu juga begitu. Retorik, salah satu seni retorik yang lain adalah dia ingin membuktikan kesimpulan-kesimpulannya biasanya dengan menggunakan beberapa pernyataan yang sudah diterima umum atau itu sudah diterima sebelumnya. Misalnya kayak kita berpidato kan, orator pidato lah. Kita ini adalah bangsa pejuang. Kan orang Aceh suka dengar itu. Dan itu sudah diterima, tapi apa betul kita bangsa pejuang? Itu hal lain, itu belum bisa dibuktikan misalnya. Maka pilkada harus di tahun 2022 kita akan melawan Jakarta kalau dia tidak memberi kita otonomi kekhususan dalam menjalankan pilkada. Tapi dimulai dari pernyataan apa? Pernyataan kita bangsa pejuang. Tapi apakah ini membuktikan bahwa pilkada harus tahun 2022? Belum tentu. Tetapi dimulai dari pernyataan yang sudah diterima umum. Nah, itu maksudnya. Dia meyakinkan orang dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, kalau propaganda dia meyakinkan ide kepada masyarakat. Bisa jadi dia menggunakan teknik sesat pikir tadi atau tidak, terserah. Yang penting dia memenangkan ide itu, harus dimenangkan dalam pikiran masyarakat. Seringkali ya nggak apa-apa, pakai aja falasi-falasi yang sangat banyak tadi, yang penting masyarakat percaya. Ya, propaganda kan. Misalnya, tanah ini adalah memang tanah negara. Oleh karena itu, kalau negara mengambilnya memberikan ke perusahaan, itu memang sudah hak negara. Nah, itu kira-kira lawan Landak. Landak berhadapan dengan orang-orang yang propaganda seperti itu, misalnya. Kan mainnya di ide. Tapi kan Landak datang enggak. Tanah ini tanah rakyat misalnya, kan dimulai dari situ. LBH. Tapi ini untuk agitasi itu sebuah teknik untuk meyakinkan komunitas atau warga masyarakat untuk melakukan tindakan tertentu. Lagi-lagi basis yang sering dimainkan adalah lebih banyak yang sifatnya emosional, bukan rasional ya. Emosional. Jadi misalnya seperti kita dari nenek moyang kita dulu sudah berabad-abad. Sejak Adam diciptakan kita memang sudah di kampung ini misalnya. Nah, itu boleh jadi tidak benar tapi emosional. Keterikatan kita dengan tanah ini,
kita akan mati di tanah ini. Misalnya, yang dimainkan itu agitasi. Nah, tapi harus dilihat apakah agitasi itu menggunakan seluruhnya model sesak pikir, belum tentu. Nah, tapi makanya tadi kalau Bob dia agak curiga dengan politikus lokal tadi, karena politikus lokal ini paling banyak agitasinya dan propaganda. Cuma lokal, Bang. Nasional lebih-lebih kita nggak bisa. Ya, kayak gitulah. Oke, kita mau masuk agak berat dikit nih ke namanya silogisme, ke bentuk. Kalau tadi kita ngomong materi argumentasi, kita masuk ke formal, ke bentuk-bentuk argumentasi yang sah, yang sahih. Tapi bagusnya ada puisi lagi atau? Mana teman-teman? Mau berpuisi lagi atau mau bernyanyi lagi? Ada. Satu lagi untuk memulai masuk ke materi yang agak berat. Oke, silahkan Bang Bob. Ini lagu yang lahir dari manifesto awal komunitas Kanadbu dulu. Ini jabatan Kadi Belawak, Hajat Sampo di Tari Lapak. Kasih Bang Bob. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk ke kalau begitu bagaimana dong forma atau bentuk argumentasi yang benar, yang sahih. Nah, yang pertama sejak Aristo, sejak masa Yunani sampai sekarang orang percaya, bukan percaya, ada yang disebut dengan argumentasi silogisme deduksi. Itu istilahnya aja. Tapi maksudnya adalah satu pernyataan kesimpulan
itu harus didasarkan oleh 2 premis sebelumnya, minimal 2 premis sebelumnya. Bisa saja lebih. Misalnya kalau kita lihat artikel di mana kalian baca artikel biasanya? Saya nggak mau bawa nama koran karena nanti dikirain lagi promosi iklan. Di koran A. Sebut aja Serambi kenapa? Misalnya kalian baca artikel, masalahnya kalian nggak pernah baca lagi artikel di Serambi kan? Jadi oke, kalian baca artikel di koran A. Artikel kan biasanya sampai 1000 kata. Yang harus dicari pertama, kesimpulan dari penulis apa? Ya kan? Kesimpulannya adalah ini. Harus dicarikan kemudian adalah berapa banyak premis itu pernyataan-pernyataan sebelumnya untuk mendukung kesimpulan itu. Nah, premis ini disebut bukti argumentasi untuk kesimpulan itu. Kalau premisnya benar, besar kemungkinan kesimpulannya benar. Tapi yang paling sering terjadi, premisnya sudah bermasalah. Sejak premis yang harusnya mendukung kesimpulan itu sudah salah. Tidak mungkin kesimpulan benar. Ini contoh yang simpel dulu. Nanti saya akan jelaskan 3 bentuk silogisme yang sahih. Kali ini 3 bentuk aja. Sebenarnya dia ada beberapa bentuk. Biar nggak terlalu banyak juga. Misalnya yang paling umum biasanya kalian mungkin juga sering dengar. Semua manusia pasti akan mati. Kira-kira pernyataan ini perlu ditunggu dulu semua manusia mati dari kiamat atau enggak? Atau ini benar pernyataan ini? Benar, bukan karena kita harus menyaksikan seluruh manusia mati dulu hari kiamat, kan ya benar? Dia menjadi benar karena apa? Karena pengetahuan kita tentang manusia, tentang atom-atom yang menyusun tubuhnya dan lain, itu memang berakhir lenyap. Berdasarkan menghubungkan pengetahuan itu untuk sampai pada kesimpulan semua manusia akan mati. Silvana, boleh Silvana nggak? Boleh. Atau yang lain dulu. Jangan pandol terus. Namamu siapa? Cemu. Hah? Rizky. Cemu, dipanggil Cemu. Cemu adalah manusia. Betul Cemu manusia? Betul. Itu premis kedua. Kesimpulannya adalah Cemu pasti akan mati. Perlu nggak kita menunggu dia mati dulu untuk membenarkan pernyataan itu? Membuktikan bahwa Cemu adalah manusia. Gitu. Pasti mati. Tidak perlu. Kesimpulan itu benar karena didukung oleh 2. Yang pertama tadi, semua manusia mati disebut premis mayor. Yang kedua disebut premis minor. Apa syarat premis mayor dan minor sehingga kesimpulan itu baru benar? Nanti kita lihat. Tapi ini dapat nggak dulu bahwa argumentasi yang benar itu disusun dengan cara seperti itu? Saya ulang, pernyataan kesimpulan hanya benar jika didukung oleh minimal 2 premis sebelumnya yang juga harus benar. Berarti harus uji premis dulu dong. Ya, uji premis. Kalau premisnya sudah salah, maka tidak mungkin kesimpulannya benar. Jadi kami kalau pas baca koran betul. Itu karena nggak ada kemampuan menguji premis. Nah, menguji premis ini ada ilmunya. Ini ya, kita melompat. Menguji premis itu namanya predikasi. Bagaimana menguji predikat dilekatkan kepada subjek. Tapi itu terlalu teknis. Saya khawatir kita agak ke logika kan. Sebenarnya kelas ini kelas filsafat yang lebih ke epistemologi sebenarnya dibandingkan logika. Terlalu banyak istilah ya? Tunggu dulu. Lupakan yang itu tadi. Saya memang sering lupa. Padahal udah diingatkan beberapa kali. Gini, lupakan yang tadi. Balik lagi ke ini. Bagaimana mengargumentasikan sebuah pernyataan itu benar dan sahih? Itu dengan minimal dia punya 2 premis sebelumnya. Tapi ada 3 bentuk dia yang mau saya perkenalkan hari ini. Nah, 3 bentuk ini daripada kita lihat aturannya malah bikin kita puyeng.
Kita lihat contohnya aja dulu. Gimana cara kerjanya? Kalian lihat contohnya, nanti baru kita lihat bagaimana dia bentuknya yang benar ya. Contoh pertama, kalian boleh tulis kalau ini atau ingat aja juga nggak apa-apa. Supaya didengar sama orang-orang syariat, mereka ini nggak curiga sama kita. Kan biasanya filsafat dicurigai kelompok kan. Ini filsafat ini anti agama kan biasa gitu. Padahal itu juga udah pernyataan yang salah. Itu falasi apa itu? Filsafat anti agama itu falasi, kira-kira dia masuk sesak pikir yang mana? Yang strawman. Ya, orang sawah ya. Buat pernyataan sendiri, serang, gitu kan? Oke, sekarang gini. Pernyataan premis mayornya, semua yang dilarang Nabi mengandung bahaya. Ini biar didengar sama MPU, mereka senang. Semua yang dilarang Nabi mengandung bahaya. Mencuri itu premis mayor. Premis minornya mencuri dilarang Nabi, ya kan? Betul, Nabi melarang mencuri. Ada hadisnya, Pandol? Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa dong kalau dua premisnya seperti itu? Mencuri mengandung bahaya. Itu bentuk pertama. Tapi nanti kita akan lihat ini bentuk pertama ini sebenarnya seperti apa disusun. Bentuk kedua, semua tumbuhan membutuhkan air. Yang kedua, semua benda mati tidak membutuhkan air. Kesimpulannya, semua benda mati bukan tumbuhan. Kalian catat? Atau yang ingat aja, boleh juga, yang ingat aja. Itu bentuk kedua. Tapi semua tumbuhan membutuhkan air, betul nggak? Betul. Semua benda mati tidak membutuhkan air, betul nggak? Semua benda mati bukan tumbuhan. Betul, tapi bentuknya itu beda dengan bentuk pertama, ya kan? Bentuk ketiga, bentuk model argumentasi ketiga, semua politikus suka ngomong. Beberapa politikus sarjana adalah kesimpulannya tidak semua sarjana politikus. Sebagian sarjana suka ngomong. Sebagian sarjana suka ngomong. Itu bentuk ketiga dari argumentasi. Premis mayornya benar nggak? Politikus biasanya suka ngomong kan? Ya adalah. Ya tapi pernyataan semua politikus suka ngomong. Aduh. Nah itu nanti Diuji, kan? dibuktikan, harus diuji apakah itu benar atau enggak. Paling kurang nggak ada politisi bisu. Suka ngomong. Iya itulah. Masalah dia nggak pandai ngomong itu urusan lain, tapi dia pasti suka untuk meyakinkan pemilihnya bahwa dia harus dipilih kan gitu. Yang kedua, beberapa dari politikus itu sarjana, memang ada beberapa kan, betul nggak? Kesimpulannya sebagian sarjana suka ngomong, betul nggak? Betul. Jadi premis mayor benar, premis minor benar, kesimpulan juga benar. Tapi kesimpulan ini benar dari mana? Dari dua premis sebelumnya. Jadi itu yang sebenarnya bukti bagi kesimpulan itu adalah pernyataan yang benar sebelumnya. Gitu. Nah, aturan mainnya seperti apa? Nah, ini yang saya sebenarnya agak ribet main di aturan main. Untuk semua pembuktian argumentasi yang bentuknya dari umum ke khusus, ini namanya silogis ini dari umum ke khusus. Itu ada yang disebut dengan medium atau terma yang perantara yang menghubungkan antara dua premis tadi. Misalnya kayak semua manusia pasti mati. Cikmu adalah manusia. Apa mediumnya di situ? Apa pengikat antara dua premis itu? Cikmu atau apa? Manusia. Saya lihat ya. Yang diulang. Jadi yang perantara itu yang diulang pada premis mayor, diulang lagi pada premis minor. Walaupun di premis mayor dia subjek, di premis minor dia predikat. Semua manusia
subjek akan mati. Cekmu adalah manusia juga. Jadi harus ada ini yang disebut dengan nggak boleh nggak ada. Kalau nggak ada medium yang mengikat antara premis mayor dan minor, maka kesimpulan juga salah. Begitu. Itu kayak apa bang? Misalnya di tulisan sering nggak ada kayak gitu? Ada. Penghubung tiba-tiba jadi kesimpulan. Nggak ada, melompat dia. Ada Nggak banyak. Makanya nanti sebenarnya kalau kalian mau agak rajin sedikit, kalian rajin nggak sih? Kalau rajin sedikit, kita cari artikel di koran, terus kita lihat apakah antara premis-premis untuk mendukung kesimpulan ini ada medium nggak yang mengikatnya. Jangan-jangan dia melompat, ya kan? Ada premis nyasar kayak itu. Misal, semua manusia tadi pasti mati. Cik Mus warga mana? Cik Mus warga Aceh Besar. Kesimpulannya warga Aceh Besar pasti akan mati. Misalnya. Jadi mediumnya hilang yang mengikat antara premis mayor dengan dalam penulisan paling banyak dilakukan oleh mahasiswa, bahkan profesor sekalipun banyak waktu menyusun argumentasi itu nggak nyambung antara satu premis ya dengan premis yang lain, tiba-tiba kesimpulannya sudah itu. Nah, misalnya dari mana proposisi mengatakan Tuhan itu ada? Lah karena alam ini ada misalnya. Jadi alam ini ada itu membuktikan Tuhan. Kalau nggak ada alam, nggak ada Tuhan. Nah, jadi kesimpulan antara premis dengan ini jadi kacau itu. Itu kesimpulan benar, tapi tidak didukung oleh bukti yang benar. Aceh mau, yang warga Aceh Besar tadi. Yang akan bikin untuk pembuktian apa? Untuk hal-hal baru gitu. Untuk mungkin kalau kita bilang di abad ke-15 itu kita bisa terbang, pasti orang bisa menertawakan pasti. Kalau sekarang kita bisa terbang, dan itu udah dibuktikan masih. Itu bagaimana pembuktian untuk hal-hal yang baru gitu? Kalau kitanya maksudnya orang bisa terbang. Iya, premisnya bagaimana? Kalau orang bisa terbang, kalau basisnya adalah ada modelnya sampling, Cikmu bisa terbang, saya bisa terbang, Silvana bisa terbang. Kesimpulannya orang sudah mulai bisa terbang. Itu nanti diinduksi. Itu penalaran, kita punya dua forma penalaran, dua bentuk. Yang pertama ini deduksi, yang kedua nanti induksi. Itu model induksi dari umum dari khusus ke umum. Jadi harus dibuktikan dulu, dieksperimenkan, buktinya dieksperimenkan. Bisa nggak saya kasih sayap ke Cikmu untuk terbang misalnya, ya kan? Itu dieksperimenkan. Eksperimen juga bukti argumentasi. Tapi dia modelnya nanti di forma, saya khawatir hari ini kayaknya nggak terkejar masuk ke induksi sains. Jadi kalau udah masuk ke ilmu alam, ke ilmu apa namanya beberapa ilmu sosial, itu dia basisnya induksi. Memungkinkan nggak ya kira-kira? Kayaknya kita lelah ya. Hari ini sekarang jam berapa sih? Saya lihat sudah pada sudah pada loyo. Jadi mungkin induksinya kita tunda, khusus membahas induksi pada lain waktu. Kalau penalaran dari khusus ke umum model ilmu-ilmu alam, ilmu fisika atau ilmu sosial yang basisnya adalah sampling. Dari sampling ditarik ke umum. Tapi kalau sekarang itu aja. Itu pun yang silogisme tadi itu yang saya minta kalian tulis 3 bentuk, itu pun aturannya harus ada medium. Kalau kalian lihat di contoh pertama, itu mediumnya menjadi subjek pada premis mayor, predikat pada premis minor. Kalau di bentuk kedua, medium menjadi predikat pada mayor dan menjadi predikat pada minor juga. Juga di bentuk ketiga, medium atau perantara yang mengikat dua premis itu menjadi subjek pada premis mayor, juga menjadi subjek pada premis minor. Itu mempengaruhi juga nanti kesimpulan, mana yang menjadi subjek di kesimpulan, mana yang menjadi predikat di kesimpulan. Itu bisa dilihat di contoh itu. Tapi makin kita masuk ke sana, ini makin makin blank saya lihat. Ini matanya bukan matanya ini tatapan yang apa kita bilang? Tatapan kosong, mata najwa. Memang yang dikhawatirkan dari sesi ini adalah begitu masuk ke aturan argumentasi tadi.
premis mayor harus universal, premis minor harus partikular. Apa itu universal dan partikular sebenarnya udah ada di seri kedua. Hanya ini kan nggak semua kawan-kawan yang masuk ini sudah dengar podcast kita di premis kedua. Tapi intinya saya mau bilang begini. Argumentasi pembuktian tentang benar salahnya sebuah pernyataan itu ada metodenya, ada cara pembuktiannya. Baik pembuktiannya itu secara materi harus benar, materi yang saya bilang tadi, nggak boleh sesat pikir, nggak boleh harus hati-hati dengan retorika, propaganda, agitasi dan lain. Tapi dia harus demonstratif. Tadi saya ada bilang argumentasinya harus demonstratif. Di materi ya, di forma dia harus mengikut, kalau silogisme harus mengikut 3 bentuk tadi yang deduksi, mengikut bentuk 3 bentuk tadi, 3 bentuk pengargumentasian yang benar, penalaran yang benar. Baru ada bentuk penalaran satu lagi, namanya dari khusus ke umum, itulah induksi. Bagaimana menarik hukum umum dari sampling-sampling. Apakah sampling bisa mewakili populasi atau tidak? Kalau enggak, nanti apa namanya? Over tadi, apa? Semua laki-laki di dunia ini brengsek. Padahal hanya 3 orang. Jadi sampling tidak mewakili populasi laki-laki. Jadi penalaran. Jadi mungkin dari ngopi hari ini cuman bisa sampai ke situ saya lihat karena agak ini ya Pandol. Tapi saya suka dengan puisinya tadi soal gerakan spontan tadi. Gila. Saya suka dengan itu. Tapi nampaknya kita harus buktikan dengan observasi. Ya mana tahu data dia salah kan? Mungkin nggak? Bisa jadi itu benar. Bisa jadi salah. Dan itu bisa tidak melulu basisnya adalah indrawi, harus dilihat satu-satu, diperhatikan. Tapi dia menggunakan intuisi spiritual, jadi penampakan gitu kan. Intuisi batin dari refleksi. Pandol masih punya puisi? Kita tutup dengan puisi Pandol. Ada. Selalu ada. Oke, sebentar untuk hari ini ada pertanyaan. Bang, sebelum ke puisi ya, silakan. Aku bukan orang asli sini, Bang. Ya. Oh, saya banyak kali bahasa Aceh tadi, sorry ya. Enggak. Dari tadi sebenarnya mau menanggapi sih, cuman takutnya nanti saya diculik di sini atau di saya juga. Nggak apa-apa, di sini bebas. Oh, bebas. Negara merdeka. Amin. Jadi, Bang, pusat pikir ini kayak semisal tadi Abang singgung kan bicara soal kayak seperti Bang Pandol ini dari jurusannya latar belakang sistem keilmuannya kan berbeda dengan dia sebagai penyair sastra, sama kayak seperti orang Swedia tadi ya mengatakan bahwa Belgia mengatakan bahwa virus ini nggak mematikan, sedangkan dia latar belakangnya bukan. Artinya dalam artian di sini kayak seperti Bill Gates kan, mengusulkan, istilahnya dia mengusulkan untuk vaksin dari dia, gitu. Sedangkan dia latar belakangnya bukan. Jadi sesat pikir ini yang Abang maksud ini harus latar belakang keilmuannya, karena dari sistem kayak seperti kita juga sistem pendidikan kita juga kacau kan, artinya nggak didampingi dari awal dia beranjak sejak ini sampai apakah harus muncullah seorang Pandol gitu dengan gaya penyairnya tapi dengan latar belakang bukan apa teknologi informasi. Wah, berarti ini sesat pikir berarti gitu. Oh, enggak begitu. Oke, ini penting. Dia tidak begitu. Jadi, misalnya ketika saya mengatakan apakah Pandol seorang penyair atau bukan, saya tiba-tiba merujuk ke syair Pandol sendiri yang mengatakan dia penyair. Itu sesat pikir, karena itu bukan bukti untuk pernyataan dia penyair. Oh, atau saya bilang Idrus, karena Idrus kebetulan penyair. Anggap aja sekarang Idrus penyair. Dia penyair yang sudah
diakui umum, otoritatif istilahnya itu. Dia kalau dia bilang tentang siapa penyair dan bukan, itu benar gitu kira-kira. Saya merujuk ke Vandol penyair karena Idrus bilang dia penyair. Itu juga sesat pikir. Karena saya tidak tahu argumentasi Idrus, pembuktian Idrus Vandol itu penyair apa. Sampai saya tahu, bukan mengutip Idrus, yang saya harus lakukan adalah apa bukti bagi Idrus untuk membuktikan bahwa Vandol adalah seorang penyair. Oh, Idrus menjelaskan kriteria syair-syairnya, kualitas syair-syairnya, semua dijelaskan. Saya mengerti nggak dengan argumentasi Idrus? Saya mengerti. Kalau saya sudah mengerti, itu nggak masuk lagi sesat pikir. Tapi kalau kita hanya mengutip seperti ini benar karena ada dalam buku Soekarno atau ada Tan Malaka dulu menulis, nah misalnya itu sesat pikir. Jadi mengutip profesor atau siapapun, tapi kita sendiri sebenarnya nggak paham. Itu gitu. Jadi sebenarnya bukan karena Vandol dia nggak kuliah di sastra, lalu kita sebut dia sesat pikir, enggak. Termasuk juga bahasa. Semua. Termasuk menggunakan bahasa asing juga itu sesat pikir kira-kira. Enggak. Kalau dia paham dan sebenarnya dia nggak memaksudkan untuk menipu dalam makna ini. Bukan untuk meyakinkan orang, kan ada banyak pulang ke kampung ngomong beberapa istilah bahasa Inggris supaya orang kampung nggak mendebat dia lagi. Kayak mana orang kampung mendebat dia, paham aja enggak gitu. Terus dia sendiri juga nggak paham sebenarnya. Itu sesat pikir. Itu paling sering dilakukan mahasiswa. Saya dulu juga begitu waktu mahasiswa. Dulu orang kampung saya kritis, suka kali mendebat mahasiswa. Kalau mahasiswa pulang kampung waktu bulan-bulan puasa, itu pasti diajak debat. Nah, kerja kami adalah menggunakan beberapa istilah bahasa Arab dan bahasa Inggris supaya tidak didebat. Nah, itu susah mikir. Jadi itu. Ya, begitu ya. Cukup, Bang. Sip. Makasih banyak. Bang, berarti pernyataan apapun yang sampai ke kita, kalau kita sendiri nggak bisa menguji kebenarannya, kita nggak bisa bilang. Nggak bisa. Makanya kebenaran pernyataan kita harus kita sendiri yang buktikan. Bukan dibuktikan pernyataan. Kita mau bilang pernyataan dia benar. Benar, itu juga kita bisa membuktikan. Atau salah, pernyataan dia salah, kita buktikan sendiri. Nggak perlu lari ke Imam Syafi'i untuk itu. Nggak perlu lari ke ini kitab apa istilahnya kalau orang Aceh, misalnya kitab Muktabarah. Ini memang sudah diakui misalnya. Nah, misalnya gitu. Nggak bisa begitu. Itu cara menarik kesimpulan yang sesat pikir. Nah, mudah-mudahan kita setelah ini dapat menghindari sebanyak mungkin cara menarik kesimpulan yang sesat pikir, pertama. Kedua, kalau mau belajar lebih serius, belajar cara mengargumentasikan dengan dua cara tadi, baik deduksi maupun induksi. Tapi kalau mau masuk lebih ini lagi, kita bisa diskusi lagi nanti, lanjutkan dengan sesi-sesi berikutnya. Saya kira itu saja. Kembalikan ke Vandol menutupnya dengan puisi yang manis untuk kita. Dari dulu. Silahkan. Sini pernah saya bacakan Setara to School ya. Oke, cocok. Yes. Judulnya This Day. Irfan Embolesa. Ada banyak orang bercakap tentang benar. Ada banyak peraturan berebut merawat rumah. Tapi kita tak bisa diyakinkan jika pernyataan datang tanpa perlawanan. Kita sanggup melakoni dusta paling jumawa atau takluk pada sesuatu yang tak masuk akal. Kita bisa dusta pada jiwa yang lunta dan yang dikeruhkan oleh intelektual yang buta. Kita tak dikalahkan apa-apa. Kita dilumpuhkan agar yang bertarung dengan pendidikan punya cukup alasan untuk merasa dipulihkan. Kita tak digagalkan apa-apa. Kita dibisukan agar yang mempertuhankan masa depan bisa hidup tanpa merasa dipersalahkan. Kita datang tanpa merumuskan apa-apa. Kita tak mati untuk meneruskan perseteruan mereka yang ingin kita ludahi mukanya. Jangan diam. Sesedih apapun, tegaklah.
Diam adalah kutukan dalam kebimbangan dan ketidaktahuan. Tempuhlah. Tak perlu mencucurkan apa-apa. Pendidikan memang punya kekejamannya sendiri, tapi kita harus terus berdiri melawan cabikan sekitar dan kemustahilan teori-teori. Kita berlalu tanpa mau ditundukkan para raja. Kita tak mati untuk mengamini penghakiman MUI dan MPU. Sudahlah. Kepalaku sudah berdenyut-denyut. Pikirkan pendidikan carut marut, segala urusan sembraut, para guru asik saling sikut, siswa dibuat pusing kalang kabut, tak paham mana yang mesti diturut. Pendidikan hari ini dalam kondisi sakaratul maut. Makasih. Luar biasa ya, Mas. Luar biasa Vandol dengan puisi-puisinya. Luar biasa. Iya, luar biasa. Kita dapat seperti dapat WS Rendra baru. Iya, kayak kita tuh terhipnotis gitu dengan puisinya dan cara membawakannya gitu. Baik, terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya dan partisipasinya hari ini. Semoga diskusi kita bermanfaat. Makasih juga buat Bang Bob yang udah tampil, bagus sekali. Makasih juga buat Bang Afan. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi dan semoga diskusi kita sore ini bermanfaat. Saya Silvana undur diri. Makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.